Roastingan yang ke-8 Kak. Saya penasaran. Rangkanya berkarat apa enggak ya? Rangkanya berkarat apa enggak ya? Rangkanya berkarat apa enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayazam. Saya tuh kemarin Kak, santai dulu di sini. Tadi malam, bukan kemarin ya. Tadi malam saya dorong motor ini Suzuki Address 110 ada 5 kilo Kak. Karena ban belakangnya tiba-tiba kempes. Mungkin salah saya kali ya. Bannya memang setengah kempes, ketika saya belok miring, tahu-tahu kebuka mungkin bannya, jadi anginnya keluar. Gitu. Ayo kita lihat Kak. Ayo kita lihat Kak. Ini dia. Nggak bisa dipompa lagi dan memang bannya sudah agak gundul ya. Ini harus diganti aja lah, diganti. Kayaknya udah 2 tahun deh dari video terakhir saya tentang ban ini. Ini depannya juga. Nah, karena saya kesal 5 kilo dorong motor ini, saya mau roasting motor ini Kak. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu bannya. Karena bengkel terdekat itu jaraknya lumayan, dicopot aja deh. Roasting yang pertama Kak, motor Suzuki Address itu aslinya dari pabrikan ya, waktu saya beli bannya memakai ban dalam, jadi ban biasa bukan tubeless. Lalu saya ganti dengan ban tubeless, ternyata bisa. Ayo dong Suzuki, kasih ban tubeless untuk motornya, jangan ban biasa. Bannya udah saya ganti Kak, saya ganti selalu lagi Viper 222. Saya copot, saya bawa ke bengkel tadi, nggak saya rekam di sana. Saya lupa bawa HP dan kamera. Nah, kalau ganti ban itu sekalian dicek Kak, kampas remnya. Nih, patah kan pernya. Ini kalau patah, jepit, nggak bisa balik. Wah, udah kiamat. Dorong nggak bisa, harus diangkat ban belakangnya. Kalau nggak bongkar di jalan. Jadi kita ganti aja. Saya sekalian beli tadi tuh. Dia nggak ada yang genuine. Adanya yang Magata, saya nggak tahu nih bisa dipasang apa enggak. Kita ganti aja ininya, remnya. Kita cek dulu Kak kemiripannya ya. Mirip enggak sih? Mana ininya? Diameternya sih mirip, cuman kok bentuknya rada aneh ya. Ini juga masih tebal sebetulnya.
Tebalnya segini sih nanti ngantem ini. Udah, kita pasang aja. Pasang kalau ada kamera itu susah banget karena kameranya akan ngalangin. Sip. Oke, mantap. Coba tarik remnya. Ntar, mana sini kepala remnya? Oke, sip Kak. Selanjutnya masang ini. Sip, kepasang deh Kak, mantap. Oke ya Kak, udah kepasang semua. Ini dibuka ini Kak, knalpot ini, baut-bautnya knalpot, supaya bisa digoyang-goyangin dikit ketika masang atau nyopot ban ini. Nah, ini saya pakai swallow lagi Kak. Ini mana ini swallownya nih? Nih saya pakai ban swallow lagi. Ya, ini kelihatan ya Kak ya, swallow. Mereknya Viper 22. Nih Viper 222. Duanya 3 kali ya. Ukurannya mana ini ukurannya? 90 ring 14. Ini 2 tahun Kak saya pakai, sudah habis ya, harus diganti. Oke. Kita lihat Kak. Ini motor tahun 2027 habisnya. Bulan 8. Berarti motor tahun 2017 ya Kak ya, saya nggak bohong. Ya. Lihat, sekarang waktunya ganti oli gardan Kak. Waktunya ganti oli gardan. Sejak dari tahun 2017 ya, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 nggak pernah saya ganti oli gardannya. Suzuki, kamu itu ya 6 tahun nggak ganti oli gardan kok masih muter ya. Hah? Ini roasting yang kedua Kak, masih muter bannya, padahal oli gardannya nggak diganti. Nggak tahu habis apa enggak. Ini baut masih perawan ini. Berat enggak ya? Mudah-mudahan aja enggak. Enggak. Sip. Bisa kita buka. Masih ada. Masih bening. Sama, masih bening semua. Oke, saya lupa ngambil lap. Saya ambil lap dulu deh. Saya ambil lap dulu Kak. Saya ambil lap dulu. Dapat lapnya. Oke, olinya udah keluar belum? Sudah netes dan netes. Selanjutnya Kak, saya pakai oli gardan dari Pertamina. Ini kelihatan ya Kak ya, Roret EPA. Ini gambarnya aja gearbox nih. Oke, butuhnya 90 mili. Ini karena viscosity-nya lumayan, diisi gini aja deh. Oke. Dimasukin gini. Sembilan 90 mili ya Kak ya. Sip. Selanjutnya 30 mili. Oke. 30
kurangin dikit nih. Sip. Sip. Mantap. Mantap. Nah, gini Kak. Oli garden itu seharusnya nggak habis. Namanya oli itu nggak boleh habis Kak untuk mesin 4 tak ataupun garden. Nah, kalau sampai habis berarti ada kebocoran Kak. Itu harus diperhatikan ya. Ternyata gearboxnya bagus, tidak ada kebocoran. Olinya masih utuh juga. Ini harusnya kalau mau tahu bocor apa enggak, ini harus ditakar. Pas nggak 90 ml. Sip lah. Sip. Kita kencangin. Oke. Roastingan yang ketiga Kak untuk motor Suzuki Address. Saya punya motor ini dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Terhitung baru 6 kali ganti oli mesin. Habis nggak ya oli mesinnya ya? Bayangin 6 tahun baru 6 kali oli mesin. Ganti oli mesin. Rata-rata berarti setahun sekali saya gantinya. Dulu pernah saya bahas Kak. Bagaimana saya mengganti oli mesin dan saya banyak digoblok-goblokin orang. Digoblok-goblokin para komen-komen. Tapi inilah Suzuki. Ayo kita tengok apakah olinya masih ada apa enggak. Kita buka aja Kak. Pakai kunci nomor 17 ya Kak ya. Coba lihat ini. Ini 17 ini nih. Saya cabut. 17 ada di bawah sini. Masuk enggak? Keras. Aduh, kenapa kalau selalu di depan kamera saya jadi grogi ya? Ya ampun ya Allah. Saya tuh paling takut kalau slack aja. Aduh, mana sini lubangnya nih? Bautnya. Masih ada nggak olinya? Saya takutnya nggak ada. Kalau nggak ada, aduh. Tapi harusnya ada sih. Coba dilihat tuh Kak. Ngocor. Nah ini saya buka aja nih. Ya, ternyata nguyuh. Masih ada. Kita isi aja. Saya memakai Pertamina Enduro 10W30. Ya sanggupnya saya ya oli ini Kak. Mau diapain lagi? Saya nggak bisa beli oli mewah-mewah. Oke, kita isi dari sini. Saya mau nyiapin dulu. Maksud saya, ini biar tetesannya selesai. Hitam banget ya. Ini aku sampai ngap-ngapan Kak. Ini kayaknya ada 1,5 tahun nggak saya ganti Kak. Asli. Ada kok kontennya. Saya terakhir ganti oli itu terakhir. Jadi kalau saya hitung ini yang ke-7. Waktu itu 5 kali baru saya ganti berarti 6. Dan ini yang ke-7. Dan bodohnya saya lupa ganti filter olinya. Saya lupa beli. Sudahlah, ganti aja. Nanti kalau ingat baru beli filter olinya. Semua dibersihkan dahulu Kak dengan tisu. Ya, jadi tisu bisa dimanfaatkan selain di kasur. Maksud saya di kasur. Tisu itu selain bisa dimanfaatkan di kamar mandi, meja makan, juga bisa untuk bersihin motor. Ini mana lubangnya nih? Aduh, oh ini dia. Sip. Aduh, rogo-rogo lubang Kak. Aduh, ini lubangnya melengseh. Ya. Ih, licin lubangnya. Gak masuk. Iya ini lupa nih. Untung belum kepasang. O-ringnya belum kepasang. Ini lubangnya mana nih?
Kalau sudah kena oli jadi licin ya lubangnya. Ngomong apa toh? Kok lubang-lubang dulu. Bentar. Oke. Sip. Ambil tisu lagi. Kita lap ininya. Sip. Nah, sekarang diarahkan ke lubang pengisiannya ya kak ya. Saya pakai corong kayak ginian biar kelihatan olinya. Ini masih segelan. Sebenarnya saya beli juga 1,5 tahun yang lalu ini oli barengan, bisa beli 2 liter 0,8 ya. 650 mili doang isinya ada di sini. Ini kak cuman 650 nih. Oke, sekarang kita isi. Sip. Oke, isinya pelan-pelan aja, pakai sampai habis ya. Sanggupnya saya beli oli ini ya kak ya, 40.000 apa 60.000 ya, lupa saya nggak sanggup beli oli mahal-mahal. Siap. Oke, memang harus begini nih. Udah cukup lah segini, 650 ilmu perkiraan. Nah, sebetulnya oli kalau kepenuhan kasihan juga mesinnya, jadi berat. Ini 800 map, ini 0,8 kak. Oke, kita tutup. Terbukti ya kak ya, olinya nggak habis ya, ada ya, tapi hitam banget. Roastingan yang ketiga adalah oli mesin. Sudah terbukti ya kak ya, oli mesinnya masih ada. Padahal sekitar 1,5 tahun baru saya ganti olinya. Ada loh video tentang terakhir saya ganti oli. Waktu itu saya dibodoh-bodohin karena terlalu lama ganti oli. Sebenarnya ya kak ya, mesin 4 tak ya, oli mesin tidak akan pernah habis ya. Bagaimanapun juga oli mesin tidak akan pernah habis. Jadi ketika oli mesinnya habis, itu berarti mesinnya yang bermasalah. Ada kebocoran sehingga oli itu habis. Roastingan yang keempat, sensor speedometer yang mengandalkan gearbox dan tali ya, putus padahal baru 6 tahun. Ya ampun segininya. Mau saya ganti tapi saya belum ada duitnya dan juga harus order dulu. Duit saya habis buat project saya Thunder 125 kak. Di kabel T aja dulu di sini masukin. Bisa nggak? Masukin di sini nih. Jadi ganteng kok ya. Oke. Tuh. Jadi keren lagi. Roastingan yang kelima. Kenapa ya? Kok kacanya retak-retak? Ini mikanya. Segininya kah kalau kualitasnya? Ya ampun nih, saya punya speedometernya Thunder 125 tahun 2006. Tuh. Masih mulus. Ya, nggak ada retak-retaknya. Ini mah baret-baret karena saya taruh doang ini. Makanya saya ganti. Ada project saya Thunder 125 kak. Aduh. Nyangkut kabelnya. Project saya Thunder 125 sedang saya glowingkan. Tolong dong Suzuki diperbaiki kualitas bekas speedometernya. Jadi kalau ada kakak yang nanya,
Berapa kilometernya? Ini 249460, tapi kayaknya udah rusak 3 tahun yang lalu deh. Jadi ini speedometernya nggak berfungsi, apanya ini, kilometer per jamnya nggak berfungsi, bahkan indikator bensin juga nggak berfungsi. Roastingan yang ke-6, tuas rem kanan kiri bengkok semua karena jatuh bego. Cuman dia melengkung ya. Nah memang harus seperti ini sih desainnya. Saya lihat di motor lain juga sama, nggak patah. Di motor merek lain ya. Ini harus saya perbaiki nih. Tapi saya belum ada duitnya. Saya masih mengutamakan project Thunder 125 saya. Akibat jatuh bego kak, bodi depan goyang. Belum saya perbaiki. Cik. Ya, inilah roastingan yang ke-7. Bodinya goyang. Bahkan di ekor pun sudah mulai turun tuh. Ya, begitulah roastingan yang ke-7. Roastingan yang ke-8, Kak. Saya penasaran. Rangkanya berkarat apa enggak ya? Rangkanya berkarat apa enggak ya? Rangkanya berkarat apa enggak ya? Kita bongkar aja yuk bodinya. Kita cek rangkanya. Kakak merasakan enggak sih di tempat kakak kalau cuaca saat ini super panas sekali? Merawat motor ini seharian di luar rumah di bawah terik matahari bikin badan jadi cepat lelah. Capek kak, bongkar pasang sambil bikin video. Wah, benar-benar deh, multi skill. Saya itu penasaran banget ngecek rangka motor ini. Karena motor ini termasuk pendek jaraknya dengan tanah, sehingga sering gasruk di polisi tidur. Kalau musim hujan, saya ajak nyebur-nyebur di area banjir. Saya jadi penasaran bagaimana kondisi di dalam bodinya. Apakah ada yang mengalami kerusakan akibat benturan, atau karat akibat banjir? Yah, karena capek, kita lanjut aja deh di episode berikutnya. Disclaimer, video ini tentang saya dan motor saya. Nggak ada motor lain yang terlibat. Jadi kalau ada kakak-kakak yang kepanasan karena video saya, ya coba deh cek kesehatan. Siapa tahu sudah butuh obat hipertensi. Sebenarnya kak, saya itu sedang meroasting diri saya sendiri yang benar-benar keterlaluan memperlakukan motor ini. Itu karena saya percaya bahwa motor ini kuat dalam pemakaiannya. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kak ya. Dan share video ini ke seluruh jagat raya supaya saya terkenal. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.